Halo sahabat Audit Automation Indonesia, kembali lagi bersama saya Dimas. Nah, untuk yang kemarin kita membaca analog input. Sekarang saya akan membaca Modbus pada modul CC-Link CN8013 ke PLC Mitsubishi Q-Series. Nah, nanti modul Modbusnya CT5321 akan terhubung ke network adapter CC-Link ini yang nantinya akan dibaca PLC Q-Series dengan menggunakan Modbus RTU. Oke, nah di video kali ini saya akan membaca Modbus RTU dari Modbus Pool atau Modbus Live Simulator ke PLC Mitsubishi menggunakan modul ODOT CC-Link CN8013. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang analog input ya. Jadi kurang lebih untuk settingan CC-Link-nya seperti itu. Nah, untuk Modbusnya nanti ada modul sendiri yaitu CT5321. Dia bisa membaca data Modbus dari device yang nantinya akan diambil ke PLC Q-Series-nya. Nah, untuk wiringnya seperti ini. Kalau yang RS485 kita nanti bisa hubungkan ke TA plus dan juga TB main. Nah, di sini akan saya contohkan yang RS485 menggunakan converter dari USB ke RS485. Nanti akan saya coba baca untuk register dan juga coil di slave simulatornya. Oke, kita lanjut ke settingan outputnya. Nah, untuk men-setting Modbus dari modul CT5321 itu konsepnya sama dengan yang di Allen Bradley. Jadi kita bikin new project dulu di IO config. Ini dinamain bebas. Nah, setelah itu kita tambahkan manual modul apa yang kita pakai, atau kita bisa upload dari modul yang kita pakai sekarang. Nah, kita pilih yang USB ini, serial USB yang terhubung ke modul ODOT-nya. Lalu kita upload aja di sini. Nah, dia akan otomatis terdeteksi ya untuk modul yang kita gunakan. Nah, di sini saya sudah men-setting ya teman-teman. Kalau tidak nanti, kalau belum di-setting nanti tidak akan muncul seperti ini. Nah, ini akan saya contohkan misalkan belum di-setting. Saya hapus dulu. Nah, nanti dia munculnya seperti ini. Jadi caranya untuk men-setting Modbus supaya bisa baca data dari device atau slave itu di modul CT5321-nya kita klik. Nah, di sini kita bisa klik kanan. Kita pilih yang submodul manager. Nah, ini untuk menambahkan apa saja data yang mau kita baca. Nah, untuk setting baud rate dan parity-nya kita pergi ke config params. Nah, di sini kita bisa setting modul CT5321-nya mau difungsikan sebagai apa. Di sini saya akan contohkan sebagai Modbus master. Untuk baud rate-nya standar 9600 di sini. Data bit-nya 8, parity-nya 0, stop bit-nya 1, dan Modbus-nya Modbus RTU. Nah, ini ada beberapa settingan ya, nanti bisa disesuaikan dengan aplikasi. Nah, ini untuk slave ID misalkan modul CT5321 difungsikan sebagai slave. Nah, ini untuk settingan komunikasinya. Nah, kita kembali ke settingan datanya. Kita pilih submodul. Nah, di sini saya akan mencontohkan untuk membaca coil. Ya, read coil dia 8 bit paling sedikit. Terus selanjutnya saya akan menulis coil, write single coil. Nah, di sini saya akan menggunakan write single coil. Lalu saya akan membaca holding register. Sini holding register, read-nya 1, dan juga menulis holding register. Nah, write single register. Saya pakainya satu aja, single aja. Nah, di sini sudah ada
data-data yang mau kita baca. Selanjutnya kita klik OK aja, nanti dia akan otomatis muncul di settingannya. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita setting address yang kita baca dari si Modbus Live-nya, teman-teman. Caranya gimana? Kita misalkan yang read coil, kita klik di sini. Nah, kita pastikan di sini slave ID-nya berapa, terus start address-nya berapa, dan data link-nya berapa. Nah, karena tadi dia 8 bit, kita bisa membaca sampai 8 data. Nah, untuk start address-nya, nah ini perlu diperhatikan, nanti bisa disesuaikan dengan device Modbus yang teman-teman gunakan. Jadi beda device nanti beda address ya. Karena di sini saya contohnya menggunakan simulator, jadi di sini bebas tergantung saya setting address-nya berapa. Tapi kalau di device tertentu misalkan kayak VFD, power meter, nah mereka memiliki address sendiri di manual book. Jadi nanti harus disesuaikan di sini start address-nya. Misalkan kalian pengen membaca atau mengambil status running dari inverter yang dimana address-nya dia adalah 10. Nah, nanti teman-teman bisa tuliskan di sini start address-nya 10 gitu. Jadi seperti itu, disesuaikan. Di sini saya untuk membaca coil startnya dari 0. Nah, selanjutnya di read coil, biar tidak tabrakan karena simulator, di sini saya akan memulai addressnya dari address 8. Data linknya 1 karena dia single coil. Terus untuk read word-nya di sini, untuk read word atau read holding register, start address-nya akan saya gunakan 0. Nah, terus untuk write-nya, untuk menulisnya, saya akan gunakan 1. Nah, ini adalah settingannya seperti ini. Kalau sudah disetting, nanti tinggal di-download aja. Caranya klik network adapternya, lalu di-download parameter. Nah, seperti itu. Nanti modul auditnya akan mereboot dan juga settingan yang kita tentukan di sini atau kita setting itu akan masuk ke modul auditnya. Oke, kita next ke program atau settingan di Q-Series-nya. Nah, di sini kita setting CC-Link-nya terlebih dahulu. Kita new project aja. Nah, ini adalah CPU yang saya gunakan. Kita klik OK di sini. Nah, kita pergi ke parameter. Kita setting PLC parameternya terlebih dahulu. Nah, kita pilih program. Nah, kita insert aja programnya yang main. Terus kita pilih ke I/O assignment. Nah, kita pilih yang intelligent di sini, teman-teman. Terus kita masukkan modul CC-Link-nya. Nah, untuk start XY-nya kita mulai dari 0 aja. Lalu kita cek. Kalau tidak ada error, kita end aja di sini. Langkah selanjutnya kita setting yang CC-Link-nya. Di sini pilih yang network parameter, pilih yang CC-Link. Kita isikan number modulnya di 1. Untuk start I/O-nya kita pilih 0. Nah, terus dia digunakan sebagai master station. Lalu untuk modenya kita pilih yang versi 2. Total modul connected. Nah, untuk modulnya karena di sini saya menggunakan 1, saya isi 1. Lalu kita checklist yang ini. Set the session information in the CC-Link configuration window. Oke. Kita tunggu. Nah, kalau sudah muncul CC-Link configuration setting, kita klik aja di sini. Nah, kita hapus saja.
Lalu kita pilih yang General CC Link IO Module yang di General Remote Device. Kita tarik device-nya. Lalu kita setting untuk versinya dia versi 2. Untuk STA-nya dia pilih yang 4. Occupied 4 STA. Terus untuk expand-nya dia pilih yang octuple. Ini dibiarkan saja. Lalu untuk TX speed-nya, nah TX speed-nya kita sesuaikan. Nah, perlu diingat lagi untuk settingan ini harus disesuaikan antara modul Q series CC Link QJ61BT11N dengan CN8013. Jadi untuk CC Link di Q series dan juga Remote IO ODOT CN8013-nya itu harus disesuaikan ya. Harus sama teman-teman melalui deep feed seperti yang di video kemarin. Jadi deep feed-nya itu harus disetting sama untuk kecepatan dan juga settingan node-nya atau slave ID-nya. Seperti itu. Kalau sudah seperti ini, kita close with reflecting the setting. Jadi di sini disimpan ya. Pilihnya yang close with reflection. Kalau nanti di close biasa tidak akan kesimpan ya teman-teman. Oke, kalau sudah seperti ini kita tentukan dulu addressnya. Dia mulai dari X100, Y100, D1000, dan juga D2000. Nah, ini bebas serah tergantung dengan teman-teman masing-masing. Di sini saya contohkan seperti ini. Kalau sudah, kita coba cek. Tidak ada yang error, lalu di end saja. Nah, ini saya tidak akan membuat program, saya akan langsung monitoring di buffer memory. Ini saya transfer ke PLC-nya. Oke, kalau sudah kita close saja. Lalu kita pergi ke monitor. Kita pilih yang device atau buffer memory. Oke, perlu diperhatikan kalau misalkan teman-teman memiliki modul yang lain yang terpasang pada CN8013, I/O-nya itu harus diperhatikan ya teman-teman. Seperti yang contoh saya kali ini. Nah, di CN8013 saya terdapat beberapa modul. Nah, ini nanti addressnya dia harus urut ya. Misalkan untuk read yang 8 bit coil, karena dia ada digital input di sini. Nah, digital input 16 DI. Maka data dari Modbus coil ini akan masuk ke address setelah ini. Jadi misalkan dia di X0 sampai X15, nah data dari Modbus ini akan masuk di X16 seperti itu. Akan saya contohkan di sini. Kita monitor untuk X100-nya. Oke, kita buka Modbus Live-nya ya teman-teman. Nah, di sini kita setting terlebih dahulu. Ini kita mau baca coil 8 tambah 1 berarti 9. Oke, kita baca 10 aja di sini. Seperti itu. Kita baca lagi untuk yang holding registernya. Nah, ini kita baca 4 data saja. Slave ID 1 ya. Jadi si simulator ini difungsikan sebagai slave ID 1. Lalu kita coba konekkan. Nah, untuk baud rate, data bit segala macam sudah sama ya. Di sini pakainya konverter yang USB to serial.
Oke, tidak ada error. Jadi komunikasi telah berhasil. Kita coba cek di sini, teman-teman. Saya akan split Windows-nya terlebih dahulu. Nah, karena dia yang tadi itu read, kita coba ubah value-nya di sini. Nah, dia terbacanya di sini, teman-teman. Nah, kita bikin seperti ini biar gampang ya. Nah, dari X118 dan juga X119, dan akan berakhir pada 8 data. Sebentar. Oke, dia 8 data dari sini. Ketika kita hidupkan yang coil ke-8, nah ini terakhir di sini X11F. Jadi ini untuk red coil. Terus untuk red coilnya seperti apa? Misalkan saya ganti di sini ya, teman-teman. Nah, itu tidak akan bisa karena dia sifatnya red. Kalau yang red, kita berarti masuk ke yang Y. Dari Y100 tadi. Oke, kita seperti ini dulu. Nah, karena tadi di modul yang terpasang ada digital output sebanyak 16, jadi dia akan memakan data sebanyak 16, lalu berikutnya di red single coil. Nah, berarti di sini ini kita off kan dulu. Nah, ini adalah output yang masih menyala ya, teman-teman. Ada 16 data. Kita coba on cam di sini. Nah, data ke 17 itu adalah punyanya si red coil. Kita off kan, kita on kan lagi. Karena tadi ada digital output modul yang terpasang. Jadi ada 16 bit yang terpakai pada digital output, dan ke bit 17 nya itu punyanya si red single register. Seperti itu. Kalau misalkan terdapat dua modul digital output, ya maka dia akan bergeser ke sini. Tinggal dimundurin aja, teman-teman. Seperti itu. Jadi ada berapa sih modul coil atau digital output atau input yang terpasang di depannya. Nah, maka data Modbus itu akan otomatis terbaca di address selanjutnya, seperti itu. Kita akan coba ke read registernya di D1000. Nah, karena di sini kita lihat modul yang saya gunakan banyak, jadi terdapat banyak data yang akan termakan tadi. Ada 8 channel digital input, 3 channel RTD, dan juga 8 channel thermocouple. Jadi sudah termakan di sini 19 data. Kita lihat. Nah, ini untuk 8 data pertama. Analog input. Terus 3 sebentar. Nah, ini 8 digital analog input, 3 RTD, dan juga 8 TC. Nah, 8. Maka data Modbusnya akan berada di sini, teman-teman. Kita akan coba nanti di 50. Nah, di sini nilainya 50. Ini untuk yang read register. Nah, seperti itu, nilainya sama. Terus untuk yang read register, dia berada di D2000. Nah, ini saya lihat dulu. Karena saya memiliki modul analog output yang notabene dia harus
mengeluarkan data. Nah, di sini ada 4 channel, maka data Modbus-nya dia akan muncul setelah 4 data di sebelah sini. Kita akan coba setting, misalkan di 100. Bentar, kita setting di 50 coba. Sebentar, ini ada salah tipe data. Nah, dia datanya hexa ya teman-teman. Kita ganti ke desimal dulu. Oke, kita ganti ke desimal ya. Tekan 70. Nah, di sini 70. Misalkan kita ganti di 50, nah dia akan bernilai 50. Kalau 100 ya 100, seperti itu. Jadi ini untuk yang write register. Ya, cukup mudah bukan? Jadi nanti note-nya di sini ketika ada modul lain terpasang, maka address Modbus-nya akan berada di setelah modul tersebut. Seperti itu. Oke. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan tulis di kolom komentar atau hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi. Sekian dulu video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.